Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Sudah sampai pada halaman 96 yang membahas terkait bahayanya sifat tomak Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Waqta dan putuslah tom'aka tomakmu an malihim dari harta mereka, wajahihim dan pangkat mereka, wa ma'unatihim dan pertolongan mereka. Ini nasihat Imam Ghazali Apabila kita bersahabat berteman dengan siapapun baik kaya maupun tidak, baik pejabat maupun tidak, maka prinsip bagi para salik, yaitu orang yang menuju Allah, harus bisa memutus rasa tomak yang ada di dalam diri, yaitu berharap sesuatu dari teman, dari relasi ini yang disebut tomak Jadi harapan-harapan yang muncul itu harus dibersihkan. Waktu tom'aka itu maksudnya bersihkan rasa tomak dari dalam dirimu. Sebab ketika seseorang sudah muncul sifat tomak, ini bagi masyarakat umum tidak akan melihat bahayanya. Tapi bagi para salik, orang yang menuju Allah, ketika hatinya sudah bergeser tomak kepada makhluk, maka akan semakin terhijab dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak yang tidak baik akhirnya rasa tawakal kepada Allah mulai tergerus, mulai hilang karena lebih berharap kepada pemberian makhluk. Jadi ini alasannya atau ilatnya kenapa kita tidak boleh bertomak kepada makhluk. Sebab posisi makhluk itu hamba Sekalipun dia kaya, tetap dia hamba. Yang memberi kekayaan Allah. Jadi pandangan kita selalu melihat Allah. Jadi misalnya kita punya teman, dia kaya, pandangan kita jangan memandang makhluknya. Pandanglah bahwa Allah lah yang menitipkan kekayaannya kepada teman tersebut. Begitu juga ketika berteman dengan pejabat dan lain sebagainya. Jangan sekali-sekali
muncul tomak ya di dalam diri, kemudian meredupkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang yang sudah muncul tomak itu akan muncul sikap-sikap sebagai buah dari tomak itu, yaitu seperti berbuat sesuatu yang sifatnya pragmatis ya, jadi banyak pura-puranya, banyak kepalsuannya itu. Karena dia ada harapan tadi, harapan diberi sesuatu. Lah, harapan kepada makhluk untuk mendapatkan sesuatu inilah bagi para salik ini yang mengotori, yang menodai hatinya. Sehingga mu'alif Imam Ghazali mengingatkan, para santri, para salik, jangan tomak kepada makhluk, jangan berharap sesuatu yang ada pada makhluk. Berharaplah kepada Allah yang Maha Kaya. Selain Allah, ya makhluk hamba tidak punya daya kekuatan apa-apa. Gitu. Lah kalau pandangan kita sudah lurus memandang Allah, maka Allah bisa jadi menjadikan partner atau sahabat kita itu menjadi wasilah, yaitu ya tanpa kita minta, tanpa kita berharap, tiba-tiba teman ini memberikan satu hadiah misalnya. Lah ini secara iktikad dia lurus, tidak berharap pada makhluk. Lah kemudian sewaktu-waktu misalnya memperoleh dari makhluk, dia akan lebih nampak bersyukurnya kepada Allah. Ya, kemudian setelah itu baru terima kasih. Ini kalau iktikadnya lurus. Jadi pandangannya lurus kepada Allah. Suatu saat misalnya ya teman relasi kemudian digerakkan hatinya oleh Allah, ya, itu pandangan kita tetap dalam pandangan tauhid, ya, sehingga rasa syukur kita yang pertama yang muncul kepada Allah, baru kedua secara verbal, secara lisan, secara hubungan muamalah kita mengucapkan terima kasih kepada teman atau relasi yang memberikan hadiah. Nah, ini ya salah satu cara supaya hati kita tidak tomak kepada makhluk itu. Fa inna tomi'ah, maka sesungguhnya orang yang tomak ya, fil aksar kebanyakan ya mayoritas, khaibun gitu. Jadi orang yang selalu berharap kepada pemberian orang itu biasanya selalu gagal gitu. Khaib. Jadi contohnya tadi ketika dia berteman ya dengan orang kaya atau dengan pejabat, lantas muncul niat tomak, itu akan kelihatan sekali ya, sikapnya mengada-ngada, sikapnya ya nggak ada ketulusan, ya banyak sekali basa-basinya gitu. Lah di sini dijelaskan menurut Imam Ghazali, orang yang banyak berharap tomak kepada makhluk itu biasanya gagal. Apa yang diinginkan itu nggak terjadi. Apa yang menjadi keinginannya itu dia akan terwujud. Ini menurut Imam Ghazali. Ya, jadi fa inna tami fil aksyar khaibun. Ya, fil ma'ali, yaitu setelah selesainya satu perkara itu.
Wa huwa dan bermula orang yang tomak dalilun itu hina. Jadi orang yang tomak itu hina. La mahalata pasti. Fil hali yaitu pada ke satu keadaan. Nah ini penting ya bagi orang yang belajar tasawuf. Kenapa harus menghilangkan penyakit tomak ini? Karena bahayanya seperti itu. Dampaknya ya orang kalau nggak ngaji tasawuf ya, itu pasti ketika dia berteman ya dengan misalnya orang kaya, orang jabat, itu pasti yang muncul pertama kali itu tomaknya itu. Dan akhirnya bahayanya kalau dia seorang ulama ya, seorang kiai, kalau sudah muncul tomak kepada makhluk, tomak kepada orang kaya, tomak pada pejabat, itu akan runtuh kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena pandangannya kepada Allah sudah bergeser kepada makhluk. Maka akhirnya menurut Imam Ghazali dalilun hina gitu. Ini dampaknya seperti itu. Jadi sekalipun dia orang alim, tapi kalau sudah tomaknya kepada makhluk itu tinggi, itu dalil hina. Maka ya ketika lintasan itu muncul harus cepat-cepat dinetralkan, dibersihkan. Ya, misalnya ya ini sangat manusiawi, ya. Ya misalnya kita punya teman relasi ya, orang kaya atau pejabat. Ketika muncul bisikan-bisikan yang berbau tomak, segera dinetralkan. Ya, dinetralkan. Sebab ini virus, penyakit. Ya, kita harus memandang kepada Allah bahwa Allah lah yang maha kaya. Itu. Makhluk ya fakir, kalau dia kaya yaitu titipan dari Allah. Nah, sikap yang demikian ini lebih selamat karena tidak merusak, tidak menodai hatinya, dan dampaknya ya tidak akan seperti orang yang tomak tadi. Tomak itu bahaya banget itu. Ya terlebih kalau ya orang yang ngerti agama, tokoh agama, ini bahaya. Maka para ulama-ulama terdahulu itu sangat hati-hati ya dalam memprotek diri dari segala bentuk tomak gitu. Maka ada ulama yang sampai hati-hatinya itu luar biasa ya. Menerima amplop dari tamu, dari murid itu beliau sangat menghindari gitu. Karena khawatir ini menjadi bibit tumbuhnya tomak gitu. Karena kalau misalnya sudah ada tomak kepada makhluk, nah itu akan sangat terasa sekali ya kekecewaannya gitu. Ketika yang diharap dari makhluk itu ternyata tidak sesuai harapan. Karena itu Imam Ghazali mengingatkan kepada kita yang hidup di zaman sekarang ya, sekalipun ya kita hidup pada zaman modern seperti ini, tetap sikap menjaga diri dari tomak ini menjadi prinsip bagi para salik supaya kedudukan kita di hadapan Allah itu tidak ternoda. Karena tomak ini lawanan dari ya ikhlas, lawanan dari tawakal gitu. Artinya kalau sudah berpaling dari Allah muncul tomak. Ketika lurus kepada Allah, tomak hilang. Gitu.
Wa idza sa'alta wahidan, apabila kamu meminta ya kepada seseorang ya hajatan, satu hajat ya, ini misalnya kita punya teman relasi, kemudian kita meminta sesuatu kepadanya, yaitu satu hajat yang mungkin hajatnya bukan pribadi, hajat yang sifatnya kemaslahatan. Faqaduha gitu. Kemudian orang tersebut memenuhinya. Nah, di sini ujiannya. Kalau pandangannya melihat sebatas makhluk, maka akhirnya hilanglah pandangan kepada Allah. Itu karena yang dipandang, oh yang ngasih, yang memenuhi ini, yang dianggap ini makhluknya. Gitu. Padahal yang menggerakkan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut Imam Ghazali, ketika seperti itu, fa'askurullah, maka bersyukurlah kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi syukur kepada Allah atas pertolongannya, atas anugerahnya yang datang kepadanya melalui temannya tadi, ya, itu yang harus diucapkan pertama kali adalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ya, akhirnya ada rezeki gitu. Nah, setelah itu baru wa askuruhu, bersyukur kepada makhluk, bersyukur kepada orang yang membawa pertolongan tadi gitu. Nah, ini sebagai sikap adab yang meliputi lahir dan batin. Dan juga tidak boleh misalnya sudah paham secara hakikat bahwa ketika kita diberikan sesuatu hakikatnya dari Allah, kemudian kita hanya bersyukur kepada Allah tanpa kepada makhluk, ini juga nggak boleh. Nah, sebab hadis Nabi ya yang dikutip oleh Imam Ghazali ini, man lam yashkurin nas lam yashkurullah, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia sesungguhnya tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Maka sikap yang paling benar, pertama bersyukur kepada Allah, kemudian yang kedua menyampaikan ucapan terima kasih kepada makhluknya yang menjadi wasilah datangnya pertolongan tadi. Ini solusi yang diberikan oleh Imam Ghazali ya, supaya hati dan batin seorang salik itu bisa lurus memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in qasara, dan seandainya ya dia itu terjadi satu kesalahan. Ya, kesalahan itu misalnya dia lebih berterima kasihnya kepada makhluk itu berlebihan gitu. Masya Allah, terima kasih bang atas pertolongannya. Andai nggak ada abang, wah saya nggak tahu. Nah, ini kan kalimat yang berlebihan. Gitu. Ya, dan ini sering kali terjadi. Tapi bagi orang yang bertauhid, yang punya adab tadi, ya bersyukur kepada Allah, baru kedua terima kasih kepada orangnya. Nah, jika orangnya itu tidak memiliki ilmu, ya misalnya dia lagi satu keadaan yang membutuhkan pertolongan, tiba-tiba datang orang yang memberikan pertolongan. Lah setelah itu apa yang terjadi? Dia nampak sekali sikapnya yang berlebihan, yaitu ya sampai bicaranya itu andai nggak ada sampean, andai nggak ada abang gitu, wah saya nggak bakalan makan. Nah, ini kalimat yang berlebihan dan ini salah gitu. Karena yang menggerakkan Allah gitu. Nah ini yang disebut
kalau seandainya terjadi kesalahan. Fala tu'atibuhu, dan jangan kamu mencelanya. Ya misalkan kita berhadapan dengan orang yang belum tahu ilmu, ya seandainya mereka seperti itu ya tidak apa-apa, tapi nanti dikasih nasihat, ya udah biasa saja, nggak usah berlebihan. Kamu pandanglah bahwa ini pertolongan dari Allah, bukan dari saya. Itu. Jadi diberikan pencerahan ilmu supaya dia bisa pandangannya kembali kepada Allah, tidak kepada makhluk. Itu. Jangan lantas kemudian dicela. Gitu. Wala tasukuhu, dan juga tidak boleh mencurigainya. Gitu. Fatashiru, maka kamu menjadi adawatan musuh. Itu maksudnya jangan menyinggung, ya menyinggung orang yang tadi misalnya kita bantu kemudian dia nampak berlebihan terus kita membalasnya dengan menyinggung, ini nggak boleh gitu. Ya tetap dalam posisi dengan cara yang lebih wisdom, lebih hikmah, ya. Sebab kalau misalnya salah menyampaikan ini, fatashiru adawatan, akhirnya menjadi antipati, menjadi musuh. Itu. Wakun kal mukmin, wakun jadilah dirimu kal mukmin seperti seorang mukmin. Yatlubu, yang mencari siapa mukmin, al ma'adzirah, yaitu pengampunan. Maksudnya lebih baik jadilah seorang mukmin yang lebih banyak mencari pengampunan. Maksudnya yang mudah mencari, yang mudah mengucapkan kata minta maaf. Itu maksudnya itu. Karena ucapan kata minta maaf ini sederhana, tapi tidak mudah bagi orang-orang yang sedang dikuasai oleh egonya, gitu, merasa dirinya hebat, merasa dirinya segala-galanya, gitu. Ketika dituntut untuk minta maaf itu berat, gitu. Karena tadi dibelenggu oleh ego. Ngapain minta maaf, gitu kan? Gua nggak salah, gitu. Ngapain? Ya ini egonya sedang dominan. Gitu. Tapi kalau dia egonya sudah mulai menurun, ya, memahami hakikat diri, kita sebagai manusia banyak khilaf, banyak salah, gitu. Andai misalnya dianggap ada kesalahan, ya segera minta maaf, mohon maafkan saya terus terang ya banyak kekurangan, banyak khilafan. Lah, sikap yang seperti ini menurut Imam Ghazali kal mukmin yatlubul ma'adil. Dan orang yang punya jiwa seperti ini, kalau nggak tersentuh ilmu tasawuf nggak mungkin bisa. Apalagi orang yang istilahnya dalam pergaulan ya perkotaan yang lebih dominan egois, yang lebih dominan pada materialisme, itu sulit, gengsi untuk minta maaf. Karena apa? Apalagi dia sudah merasa kaya, merasa punya jabatan, itu sulit karena ini ego yang membungkus dirinya seolah-olah dirinya itu hebat, itu. Padahal sebenarnya tidak punya daya apa-apa, kekuatan apa-apa. Yang dianggap hebat itu hanya khoyal dan waham. Itu hanya imajinasi yang dia anggap seolah-olah itu benar. Mau hebat dari mana? Gitu kan? Ukurannya apa? Harta, ilmu, ya. Itu nggak ada apa-apanya. Semua kita ini. Gitu. Maka untuk menumbuhkan menjadi orang yang mudah minta maaf, ya kata Imam Ghazali ini menjadi penting.
Karena ini sebagai keterbukaan hati kita untuk menerima nasihat dan menerima koreksi. Ya, jangan defensif. Gitu. Wala takun, dan jangan kamu menjadi kal munafiki, seperti munafik, yatlubul uyub, yang selalu mencari aib-aib orang lain. Gitu. Jadi ini orang dinasehati, tapi dia nasihati nggak bisa nerima, malah akhirnya mencari celah-celah lain untuk membalikkan supaya bisa membongkar aib orang lain. Nah, ini pesan Imam Ghazali ini ya sangat relevan sekali. Wala takun kal munafik yatlubul uyub. Orang munafik itu kan ya senengnya ya kalau ada aib orang lain kebuka itu kan senang. Nah ini jangan sampai kita dalam posisi seperti itu. Jadi menjadi pribadi yang tawadu, yang humble, yang mudah minta maaf, ya, karena orang yang bisa mengungkapkan mudah minta maaf itu pasti sudah melewati tahapan meruntuhkan egonya. Karena kalau orang nggak bisa minta maaf itu ya karena persoalan ego merasa hebat, ego merasa segala-galanya. Gitu. Jadi pesan Imam Ghazali ya kal mukmin yatlubul ma'adir wala takun kal munafik yatlubul uyub. Gitu. Jadi orang yang seperti ini susah dinasehati, selalu ngelawan, defensif, ya sampai kapanpun ya nggak akan ada perubahan karena dia protektif kemudian defensif gitu. Wakul dan katakanlah ya fi nafsika, di dalam dirimu, ya. Jadi ucapkanlah di dalam dirimu, idza qasara sahibuka, kalau ada teman partner yang dia salah atau kepleset, ya. Kepleset itu namanya nggak sengaja, gitu. La'allahu qasa liutrin lahu laputoli alaihi wala tu'adzim ahadan minhum malam tatawassam fih, gitu. Jadi seandainya ya kamu berhadapan dengan seorang teman, kemudian temanmu itu melakukan satu kesalahan, maka lebih baik kul fi nafsika, ya istilahnya cukup di batin saja, tidak untuk diungkapkan sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Ini aitangdu biqolbika. Ya, maksudnya orang kepleset itu kan ada banyak faktor. Ya, faktor mungkin kesengajaan, sudah tahu jalannya licin, nekat, ya nggak mau pakai ya alas kaki dan sebagainya. Tapi ada orang yang sudah preventif, hati-hati kepleset. Nah ini maksudnya Imam Ghazali dilihat dulu, kalau ada orang kepleset itu apakah ada kesengajaan, ya artinya sudah jelas ini jalan licin, gitu. Udah diingetin ini licin, tapi dia masih nekat. Udah jelas toma dan lain sebagainya itu penyakit yang tidak baik. Udah dinasehatin tapi dia nekat. Gitu.
Nah, kemudian ada juga yang faktor benar-benar dia kepleset. Ya mungkin namanya orang ya bisa hilaf. Nah, ketika bertemu dengan teman yang kepleset, hilaf, ya hendaklah segera bisa mengingatkan, ya, bisa memberikan nasihat yang baik, ya, kemudian harapannya supaya dia bisa kembali kepada jalan yang benar, ya, qoblal wa'di, yaitu sebelum diberikan nasihat itu sudah memiliki info yang pasti, ya, soal teman tersebut itu benar-benar kepleset atau pura-pura kepleset atau kepleset beneran gitu. Ini maksudnya mukhayyilul qabul aidala iluhu. Wa illa jika tidak memiliki argumentasi atau bukti-bukti yang bisa terima aidala ilul qabul lam yastami, maka tidak usah didengar minka darimu. Misalnya ada orang yang ngomong soal orang tersebut, ya, karena nggak ada bukti yang menguatkan, ya lam yastami, nggak usah didengar, nggak usah diabaikan gitu. Sebab kalau tidak seperti itu was khossara khosman alaika, maka akhirnya menjadi permusuhan, ya, alaika, atasmu. Faidah akhtau, dan tatkala mereka salah fi mas'alatin, pada satu masalah, ya, ini dalam berteman, ya, ada teman yang tiba-tiba melakukan sebuah kesalahan, wa kanu ya'nafuna minat ta'alum, akan tetapi mereka mencegah, menahan diri, tidak mau belajar, tidak mau istifadah. Itu ya, contohnya tadi, ya, orang yang sudah punya karakter tomak, ya, karakter tomak ini sebenarnya bisa dibimbing bagaimana cara menghilangkan virus-virus tomak itu, yaitu pertama ya dengan ilmu apa, ya, ilmu tasawuf, ya, dikasih bahayanya orang yang bersikap tomak. Nah, setelah dia paham tentang definisi batasan tomak, maka dampak yang akan terjadi, dia pasti akan memperbaiki diri gitu. Oh iya ya, kemarin saya tomak ya gitu. Oh berarti nggak benar itu ya. Oh berarti itu ya hina di sisi Allah ya gitu. Akhirnya dia memperbaiki diri, kemudian ya, meluruskan pandangnya kembali kepada Allah. Tapi kalau ada orang teman sudah jelas, ya, dia ini memang ahli tomak gitu. Jadi segala sesuatu tuh hitung-hitungannya tuh pasti duit gitu. Berbuat secara ikhlas karena Allah itu susah gitu. Karena dia nggak kenal Allah, padahal Allah itu pemilik alam semesta. Karena dia terhijab, segala yang dilakukan orientasinya ya duit gitu. Dikasih penjelasan ilmu, kalau kamu ikhlas menjalankan ini, Allah itu sudah menyiapkan balasan yang berlipat ganda. Nah, kalau ketemu orang yang bisa dinasehati dengan diajak ngaji, ya, dengar ilmu, akhirnya lambat laun berubah. Yang awalnya orientasinya apa-apa harus duit, apa-apa harus hitung-hitungan, akhirnya berubah, bergeser. Enggak. Ya, kalau sesuatu yang kita lakukan ikhlas karena Allah, pasti Allah itu akan membalas berlipat ganda. Cara membalas Allah tidak cash and carry, ya. Tidak kita berbuat langsung dibayar, tidak. Allah punya cara yang lebih bijak. Bisa jadi suatu saat ketika kita butuh, oh ternyata ada orang yang datang memberikan pertolongan. Nah, ini cara Allah.
Tapi kalau orang yang serba perhitungan, ya pelit, jidit, ya, kemudian melakukan segala sesuatu itu harus hitung-hitungan duit, nggak ada keikhlasan sama sekali, pasti suatu saat dia menghadapi situasi yang sulit, itu juga Allah tidak menurunkan pertolongan. Kenapa ya? Kamu nggak pernah investasi, ya ikhlas karena Allah, maka Allah mau membalas dari mana? Kamu hitung-hitungan matematikanya sangat ya senang sekali pakai hitung-hitungan matematika gitu, daripada melatih diri untuk ikhlas kepada Allah gitu. Lah, maka kalau dia mau diajak ngaji, terus dia mulai introspeksi ke dalam diri, oh iya ternyata saya salah gitu. Oh ya, saya berusaha deh, sekecil apapun yang saya lakukan, saya niatkan karena Allah. Diperhatikan makhluk atau tidak, saya usahakan melatih diri karena Allah. Nah, ini mulai ada perbaikan kualitas. Yang awalnya tomak, yang awalnya segala sesuatu harus ada hitungannya, ini sudah mulai bergeser. Oh, saya yakin Allah itu tidak pernah ingkar janji. Gitu. Lah, kalau dia mau ngaji bagus, berarti ada istifadah, ada manfaat yang akan dirasakan, yaitu perubahan paradigma tadi. Tapi kalau dia yang tanauna minal ta'alum, kalau dia diajak ngaji susah, nggak mau belajar, nggak mau duduk di majelis taklim aja berat gitu. Maka orang yang seperti ini fala tu'allimuhu, ya, maka kamu jangan mengajari dia, fa innahum yastafiduna minka ilman wa yashbikuna laka adaan, karena sesungguhnya mereka mengambil faidah darimu itu ilmu, tapi mereka nanti akan menjadi musuhmu. Illa idza ta'allaqad dzalika, ya, kecuali apabila bergantung kesalahan tersebut bimaksiatin, dengan kemaksiatan, yukorifunaha ayyaf'alunaha, ya, berkaitan dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Anjahlin, dari kebodohan, ya, tadi sudah dijelaskan di awal, ya, orang kepleset itu karena ada ketidaktahuan, itu ada. Ini yang disebut anjahlin. Minhum, di antara. Maka fatkur, ya, kalau teman ini benar-benar tidak mengetahui, fatkur, maka ingatkan al-haqqo, yaitu kebenaran, bilitufin, dengan cara lembut, min ghairi anafin, ya, dengan tanpa mencela, wa idza ra'aita minhum, dan apabila kamu melihat di antara mereka, yaitu karomatan, sebuah karomah, wa khairon, dan kebaikan, faskurullah, maka bersyukurlah kepada Allah, alladzi hababaka ilaihim, yang telah memberikan cinta kasih kepadamu, ilaihim, kepada mereka. Wa idza ra'aita minhum syarron, dan apabila kamu melihat mereka itu syarron, buruk, fil aqwal wal af'al, ya, jadi ucapannya buruk, kelakuannya buruk, ya, fakallahum, maka serahkanlah, ya, ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini maksudnya solusi terakhir kalau menghadapi orang yang nggak bisa dinasehati, nggak bisa dikasih sikap yang halus, yang lembut, ya, istilahnya disindir, diapain, nggak juga terasa, ya, masih susah, fakallahum, maka pasrahkan,
ya, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terserah Allah. Kalau memang ya bisa diberikan petunjuk, ya berikan petunjuk. Kalau memang susah, ya terserah Allah punya kehendak. Dan kehendaknya Allah itu ya tidak bisa dicampuri oleh makhluk. Ini solusi terakhir supaya kita tidak terlalu merasa bisa memberikan nasihat. Terkadang ujian orang yang memberikan nasihat itu kan, misalnya gagal memberikan nasihat seseorang, kemudian merasa dirinya gagal, terus berlebihan, itu sering terjadi. Nah, maka menurut Imam Ghazali, ketika menghadapi kondisi yang demikian, ya sudah, pasrahkan kepada Allah. Tugas kita sudah menyampaikan, mengingatkan. Kalau soal dia nggak mau diingatkan dan tetap kembali kepada kemauannya yang sudah jelas tidak dalam posisi ridho Allah, ya monggo dilanjutkan. Allah punya cara untuk menyesatkan seseorang, Allah juga punya cara untuk memberikan petunjuk kepada seseorang. Itu. Jadi akhirnya kita tanpa beban, tanpa ada rasa bisa memberikan nasihat, tanpa ada rasa kita bisa membimbing, mengatur orang, karena sesungguhnya Allah lah yang bisa membimbing, mengatur semua hambanya. Itu. Nah, ini sikap yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini menjadi penting karena ini pondasi kita ya dalam bermasyarakat ketika menghadapi kondisi-kondisi yaitu terkait dari yaitu pergaulan yang di situ sudah menjadikan tomak itu menjadi hal yang biasa. Ya mungkin kalau kita sering bertemu dengan komunitas yang konsisten dengan ilmu tasawuf, ya kita beruntung. Artinya kalau sedikit kita ada kesalahan, kekurangan itu bisa diingatkan. Tapi kalau kita berkumpul dengan komunitas yang memang orang yang duniawi semua, ya itu ngomongin tomak ya dianggap biasa. Terus kita nasihatin ya diketawain gitu. Karena mereka ya pahamnya yang dia ketahui ya bahwa tomak seperti itu dianggap satu kebenaran. Nah, disinilah ya pentingnya kita ngaji kitab tasawuf ya, walaupun kita hidup di perkotaan tetap sangat relevan nilai-nilai yang diajarkan di dalam kitab tasawuf. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan memahami ajaran tasawuf dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat.